Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan ke saya oleh dosen pengampu Hajah Nur Salehah tentang etika bisnis dalam era globalisasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Lukman Al-Hakim. Nomor induk mahasiswa 2181201118. Jurusan Administrasi Bisnis semester 4. Alamat tempat tinggal Dusun Lekok Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Baiklah, kita langsung saja ke materi pembahasan. Peran dan manfaat. Yang pertama, peran etika bisnis. Era globalisasi adalah situasi dan keadaan yang seolah-olah tanpa batas antara orang, tugas, tempat, ruang, atau dengan kata lain mendunia. Sehingga dalam menjalankan bisnis dalam era globalisasi ini, para pelaku bisnis menghadapi tantangan utama, yakni pelanggan lebih menuntut kecepatan waktu dan budaya instan sudah menjadi tren di masa kini. Pelanggan kini lebih cerdas dan kritis, dalam arti mereka tidak hanya melihat harga, tetapi juga membandingkan dengan mutu atau kualitas produk, dan pasti akan mengklaim jika kecewa terhadap suatu produk yang dibelinya. Ditentukan adanya standar mutu tertentu yang diputuskan secara bersama-sama oleh suatu komite yang ditunjuk. Tingkat ekspansi dan persaingan bisnis sangat tinggi, baik secara domestik maupun internasional. Muncul ketidakpastian di sekitar hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia, misalnya bagaimana mendapatkan karyawan yang berkualitas, cerdas, berwawasan luas dalam lingkup domestik dan internasional. Manfaat etika dalam era globalisasi. Pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, dapat menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan maupun organisasi. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari sifat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dapat mampu menyatakan hal benar itu adalah benar, bentuk sikap saling percaya antara golongan perusahaan kuat dengan golongan pengusaha lemah, dapat konsekuen dan konsisten dengan aturan yang telah disepakati bersama, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah dimiliki. Selanjutnya, etika bisnis di era globalisasi. Bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis. Dalam lingkup yang besar, negara pastinya terlibat dalam proses bisnis yang terjadi. Tiap-tiap negara memiliki sebuah karakteristik sumber daya sendiri, sehingga tidak mungkin semua negara merasa tercukupi oleh semua sumber daya yang mereka miliki. Mulai dari ekspedisi negara Eropa cari rempah-rempah di Asia, sampai perdagangan minyak internasional, merupakan bukti bahwa dari dulu sampai sekarang sebuah negara
tidak dapat bertahan hidup tanpa keberadaan bisnis dengan negara lainnya. Pengaruh globalisasi juga menjadi faktor pendorong terciptanya perdagangan internasional yang lebih luas, kemajemukan ekonomi dan sistem perdagangan berkembang menjadi sebuah kesatuan sistem yang saling membutuhkan. Ekspor impor multinasional menjadi sesuatu yang biasa. Komoditi nasional dapat diekspor menjadi pendapatan negara, serta produk-produk asing dapat diimpor demi memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Perkembangan internet dan bisnis yang menyertainya dalam beberapa tahun ini juga makin terasa dampaknya dalam aktivitas masyarakat keseharian. Kemudian komunikasi yang disajikan memungkinkan perolehan informasi seketika. Adapun tujuan diciptakannya kode etik adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik pada bisnis. Yang kedua, berkurangnya potensial regulasi pemerintah yang dikeluarkan sebagai aktivitas kontrol. Yang ketiga, menyediakan pegangan untuk dapat diterima sebagai pedoman. Yang keempat, menyediakan tanggung jawab atas perilaku yang tak beretika. Selanjutnya, etika bisnis di dalam persaingan usaha. Dalam bisnis akan terjadi persaingan yang sangat ketat, kadang-kadang menyebabkan pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk memenangkannya, sehingga yang sering terjadi persaingan yang tidak sehat di dalam berbisnis. Aspek hukum dan aspek etika bisnis sangat menentukan terwujudnya persaingan yang sehat. Munculnya persaingan yang tidak sehat menunjukkan bahwa peranan hukum dan etika bisnis dalam persaingan bisnis ekonomi belum berjalan sebagaimana semestinya. Dari segi etika bisnis, hal ini penting karena merupakan perwujudan dari nilai-nilai moral. Pelaku bisnis sebagaimana menyadari bahwa bila ingin berhasil dalam kegiatan bisnis, ia harus mengindahkan prinsip-prinsip etika. Penegakan etika bisnis makin penting, artinya dalam upaya menegakkan iklim persaingan sehat yang kondusif. Di dalam era globalisasi, persaingan bisnis menjadi sangat tajam, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional atau global. Sebagai dampak globalisasi dan perubahan teknologi, situasi pasar saat ini didorong ke arah keadaan yang berbeda jauh sekali dibandingkan situasi pasar sebelumnya. Selanjutnya, persaingan usaha dalam persaingan modern. Persaingan hanya terjadi pada sistem dunia yang bebas. Hal ini merupakan faktor yang paling penting dalam memajukan perekonomian. Dalam bahasa Inggris, persaingan disebut competition atau competition. Marshall Howard berpendapat bahwa persaingan merupakan istilah umum yang dapat digunakan untuk segala sumber daya yang ada. Persaingan adalah jantungnya perekonomian pasar bebas. Produsen harus memenuhi keinginan konsumen atau pasar dalam pelayanan yang lebih efisien dan mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari pesaingnya. Produsen akan memperoleh keuntungan dari konsumen apabila ia mampu melayani konsumen secara efisien, dan sebaliknya apabila ia tidak mampu, maka ia akan mengalami kerugian dan kebangkrutan.
terhadap bisnis atau perusahaannya. Menurut Marshall, manfaat umum dari proses persaingan ekonomi adalah terbentuknya harga yang semurah mungkin bagi barang dan jasa yang disertai adanya bentuk pilihan maupun kualitas barang dan jasa yang diinginkan. Dalam hal demikian, banyak produsen yang berkontribusi pada perdagangan atau pasar, dan harga-harga yang bersaing ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Dalam keadaan seperti itu, akan timbul ketidakmerataan keuntungan dan hasil pendapatan. Pengusaha dengan modal kecil akan tersisih dengan tersendirinya. Dalam hal ini, para pelaku ekonomi berhasrat menguasai berbagai sektor industri sekaligus, mulai dari industri hulu sampai industri hilir. Selanjutnya ada jenis persaingan. Jenis persaingan ada dua, yaitu persaingan sehat dan persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang sehat dalam arti positif adalah sarana atau motivasi dalam bidang industri untuk menumbuhkan gairah untuk menciptakan kualitas dan barang dari segi mutunya. Persaingan sehat bertujuan untuk meningkatkan daya saing dengan menggunakan cara-cara efisien, meningkatkan produktivitas, mutu dan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Yang kedua, persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat, sekarang masih banyak perusahaan yang melakukan praktik kartel, monopoli, pengendalian harga, dan praktik bisnis tidak sehat lainnya. Pengusaha besar yang memiliki kekuatan ekonomi untuk sebagian besar tergoda untuk berbuat salah. Kesalahan itu bisa berupa penetapan harga yang seenaknya, menghalangi arus perusahaan baru yang masuk, atau menghempaskan pesaing. Persaingan yang tidak sehat ini yang ditandai dengan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau beberapa orang dan ditinjau dari berbagai sudut, punya sisi negatif. Karena itu harus dicegah supaya tidak merusak sistem perekonomian dan sistem hukum nasional. Dan yang terakhir, persaingan usaha dalam ajaran Islam. Berbicara tentang persaingan usaha, tentunya perlu mengetahui pengertian persaingan itu sendiri. Persaingan dari kata dasar saing yang berarti berlomba atau mengatasi, dahulu mendahului, dengan kata lain yakni usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, pertahanan, dan bisnis lainnya. Persaingan yang baik. Islam sebagai suatu sistem hidup dan manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada Sang Khalik agar digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan perumus melalui para rasulnya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syariah.
Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan persaingan yang sehat menurut Islam adalah persaingan yang dilakukan dengan syarat atau cara Islami dan dapat dibenarkan menurut syariat dan rukun muamalah, tidak menimbulkan kerugian atau kesempitan terhadap orang lain. Pengaruh Islam terhadap persaingan bisnis adalah untuk menjadikan persaingan yang baik dan normal di dalam menjalankan bisnisnya. Sekian pembahasan dari saya tentang tugas mengenai etika bisnis dalam era globalisasi. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.